Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di Guntur Jaka TV. Untuk kali ini kontennya agak berbeda ya teman-teman. Kali ini saya yang ambil peran karena ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Mas Guntur ya. Tidak perlu berbasa-basi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah kenapa Guntur Jaka TV sekarang sudah jarang upload video? Oh ya, ya oke. Oke, terima kasih Mas Agus. Salam sapa juga untuk semuanya, sahabat Guntur Jaka TV. Saya Guntur Jaka, selaku host ataupun yang punya channel dari Guntur Jaka. Memang sudah hampir 1 bulan lebih saya nggak upload video, Mas Agus. Terakhir saya upload video itu konten saya tidur di keranda. Saya tidur terakhir itu kan. Itu udah kayaknya hampir 1 bulan. Iya betul, hampir 1 bulan lebih. Itu karena saya setelah ngonten tidur di keranda, memang ada beberapa hal yang mengganggu saya secara pribadi, baik itu secara fisik atau mental, Mas Agus. Termasuk awamnya pengetahuan tentang saya, tentang perkara seperti itu, sampai ada informasi dari teman-teman saya mengatakan bahwasanya kalau saya terkena sawan wangke. Sawan wangke. Ya, sawan wangke. Sawan wangke sedemikian rupa saya belum tahu itu sawan wangke apa seperti apa. Cuman informasi dari ayah teman saya ketemu saya, langsung dia bilang, "Kamu habis dari mana? Terus kamu habis dari pemakaman mana, apa dan sebagainya, kenapa kamu seperti ini?" Kan saya juga bingung awalnya gitu kan. Tapi memang ada beberapa hal yang saya rasakan, memang saya rasa nggak sewajarnya lah kalau boleh dibilang. Untuk sawan wangke itu apa yang dirasakan sama jenengan sehingga jenengan sampai nggak bisa ngonten, nggak upload video? Jadi yang saya rasakan gejala di awalnya ya, kalau boleh dibilang, gejala di awalnya itu jadi badan saya itu selalu merasa lemas dan kantuk. Lemas dan kantuk itu hampir 3 minggu saya awalnya saya nggak kepikiran apapun terkait itu, memang ada gangguan secara fisik ataupun secara mental, saya nggak tahu. Cuman yang secara pikir saya, secara logika, ini mungkin saya kecapean karena terlalu banyak aktivitas. Namun karena berhubung ketemu dengan bapak teman saya yang menyampaikan seperti itu, katanya jenengan kena sawan wangke habis dari pemakaman mana ataupun habis dari aktivitas apa, saya baru menyadari, oh iya, berarti tidurnya saya itu, lelahnya saya itu ada suatu hal yang gak beres. Karena pengalaman saya tidur itu hampir setiap hari itu hampir lebih dari 16 jam. 8 siang tidur siang dan 8 jam tidur siang dan 8 jam tidur malam, Mas Gus. Sampai istri saya itu sampai bingung, ini saya kenapa itu kan, tidur siang sampai 8 jam, tidur malam sampai 8 jam. Dan menurut istri saya ini ada suatu hal yang beres, ada yang nggak beres lah. Itu satu yang dirasa di awal. Terus yang kedua, setelah proses syuting saya ngonten di kuburan itu, tidur di makam, memang hampir saya 3 hari itu merasa sesak napas. Iya, sesak napas. Bahkan sampai saya dibantu alat pernapasan kemarin, dikasih nebulizer itu kan untuk melonggarkan dada saya karena pernapasan itu, sesak napas 3 hari. Pikir saya kembali ke tadi, karena pikir saya masih memakai logika, hal-hal seperti itu karena mungkin efek kelelahan dan sebagainya. Iya, efek kesapean. Jadi saya nggak pernah berpikir untuk yang lain-lain. Sampai di permasalahan yang ketiga, yang benar-benar saya itu nggak pernah punya pengalaman yang seperti itu. Saya hampir setiap malam itu, kalau istilahnya kalau di tempat saya tuh kayak orang ketindihan itu lah, ketindihan itu jadi kayak mimpi buruk, cuman serasa kita ditindih itu loh tiap malamnya itu tidur. Jadi kayak mimpi tapi kayak sadar nggak sadar. Ya seperti itu hampir tiap malam, Mas Gus. Sampai saya tuh bingung, ini saya kenapa terus. Kalau dibilang capek, ini harusnya lebih dari 3 hari istirahat, harusnya kondisi udah pulih, tapi ini hampir 3 minggu kondisi saya itu seperti itu. Jadi mudah sekali untuk ngantuk dan mudah sekali untuk tidur, lemas itu setiap harinya seperti itu. Benar-benar drop berarti ya. Ya benar-benar drop. Makanya
semangat untuk konten nggak ada karena saya masih sibuk dalam artian membenahi diri, ini saya kenapa sampai seperti ini, itu kan seperti. Berarti untuk sekarang jenengan udah mendingan ya, udah nggak kayak kemarin. Ya, alhamdulillah berkat, yang pasti berkat pertolongan Allah lewat hamba-hambanya. Alhamdulillah kondisi saya sekarang udah membaik lah. Kondisi bapak udah sembuh. Kenapa bisa sembuh, atau tiba-tiba sembuh, atau gimana? Enggak mas, awalnya saya tuh orang yang paling nggak percaya dengan perkara seperti itu. Pribadi saya nggak percaya perkara masalah sawan apa dan sebagainya, nggak pernah. Saya hanya main di logika pokoknya. Kalau memang istilahnya saya capek dan ngantuk, berarti posisi karena saya kurang istirahat, seperti itu. Tapi pada faktanya setelah saya istirahat berhari-hari pun nggak berubah kondisi. Baru setelahnya itu saya memang dapat info dari teman saya, bahkan guru saya juga bilang seperti itu. Maksudnya Mas Guntur jenengan punya permasalahan yang lain. Ini bukan lagi perkara masalah capek atau apa, tapi jenengan punya permasalahan yang lain yang memang harus segera diobati. Gitu kan. Nah, termasuk yang tidak saya tanyakan kan, itu masalah apa? Dan dijawabnya adalah sawan wangke itu. Nah, terus mau nggak mau saya terus mencoba untuk mencari informasi, dan saya juga untuk lebih mantapnya saya memberanikan diri menanyakan bagaimana solusi yang terbaik untuk permasalahan saya. Untuk solusinya itu tadi apa? Kan tadi jenengan mencari solusi yang ya, terbaik. Betul. Apakah itu dalam bentuk obat ataupun dalam bentuk apa? Ya, jadi kru saya ada yang datang ke tempat saya, terus tapi alhamdulillah kru saya juga ada yang tahu paham tentang perkara itu, terus menyampaikan, Mas Guntur, jenengan beli kayak semacam apa ya, kalau boleh dibilang istilahnya kalau di tempat kita itu kayak jamu ya, mungkin jamu ya, biasa atau jamu serbuk ya, jamu serbuk gitu kan, jamu serbuk, terus yang sifatnya itu nanti diminum buat saya itu kan. Terus awal ya udahlah, karena niat dan ikhtiar saya kepengen sembuh dari perkara itu, dan saya akhirnya beli. Memang kok belinya waktu segitu di pasar, saya sama beli ada dua jenis. Yang satu ya ada kayak bunga-bungaan apa segala macam itu kan, yang dipakainya katanya untuk mandi. Terus yang satu yang berbentuk jamu yang dikasihkan saya untuk diminum. Terus ada racikan dari ayah kru saya yang informasinya bisa dikasihkan untuk penyembuhan. Dan langsung saya nggak berpikir panjang, langsung memang saya eksekusi, karena itu momennya kan masih di bulan puasa. Jadi saya ambil ataupun saya racik jamu itu setelah berbuka puasa, Mas Agus. Setelah berbuka puasa. Itu paginya itu saya masih tidur terus. Masih tidur terus, puasa tidur terus. Jamu itu nggak langsung efek. Enggak, pagi itu sebelum saya minum jamu, itu saya masih tidur terus seperti biasa. Terus bahkan malamnya pun seperti biasa kan. Setelah maghrib itu jam 7 atau jam berapa sudah tidur sampai pagi gitu kan. Tapi seketika itu memang saya dikasih informasi, nanti jamu ini diminum setelah berbuka puasa ataupun pas momen berbuka puasa. Ya udah, pas momen berbuka puasa saya ambil jamunya, saya racik, terus saya minum. Entah itu sugesti atau apa, seketika itu saya langsung nggak ada acara tidur lagi. Berarti langsung manjur. Iya. Saya seketika itu yang kemarin habis pikir setiap jam 7 itu pasti saya tidur sampai pagi. Setelah minum jamu ini kok saya sampai jam 7, jam 8, jam 9 sampai jam 12 itu masih biasa. Saya berasumsi, apakah benar kalau saya itu kemarin kena sawan wangke dan ini solusinya dengan jamu dan segala satu yang lainnya. Ataukah memang karena kecapean, kita nggak tahu. Iya. Tapi walau alam, cuman saya secara pribadi sih lebih cenderung yakin kalau memang itulah asbab Allah yang menyembuhkan lewat perkara itu gitu kan. Kita harus lebih selektif perkara masalah itu gitu. Kita kan hanya bisa berusaha. Ya betul, itu salah satu bentuk ikhtiar saya. Teman-teman memang kalau memang istilahnya untuk mengobati ya saya apapun saya lakukan, yang penting tidak melenceng dari akidah, seperti itu. Jadi jenengan kan kemarin sudah mengalami lah ya, mengalami yang tadi katanya atau sawan wangke ya, ada nggak sih saran ataupun nasihat kepada teman-teman konten kreator horor dimanapun supaya nggak terjadi kayak jenengan tadi? Oh iya, oke, siap. Ini berarti ini turut harapannya untuk semua konten kreator horor khususnya buat teman-teman semuanya, teman-teman Guntur Jaka TV.
harapannya ketika kita melakukan momen eksplorasi ataupun istilahnya kita konten di lokasi-lokasi tertentu, harapannya benar-benar memastikan bahwasanya lokasi itu tidak terlarang. Terlarang dalam arti ini ya memang ada beberapa spot yang memang tidak bisa kita mainkan untuk gimmick ataupun itu kita bikin konten. Karena yaitu kalau boleh dibilang mungkin ya terlalu terlalu berbahaya ya mungkin ya, karena nggak semua tempat kita bisa melakukan hal yang sesuka kita. Ya itu intinya itu. Dan kemarin kesalahan saya secara pribadi memang seperti itu. Kemarin kesalahan saya spot-spot yang harusnya memang tidak dipakai untuk konten ataupun kegiatan-kegiatan yang tidak semestinya saya lakukan di situ, termasuk di video itu saya tidur di gerenda apa segala macam, saya memainkan perkara masalah seperti itu, dan alhasil benar-benar saya dibayar cash tunai terkena sawan wangke. Setelah kejadian ini apakah jenengan nanti masih semangat untuk konten lagi? Iya benar ya. Dan harapannya setelah kejadian ini, setelah konten ini, insya Allah saya akan konten lagi Mas Gus. Saya akan konten lagi, mungkin akan lebih berhati-hati dalam memilih situasi, dalam memilih spot-spot, dan bahkan mungkin akan saya lebih berhati-hati dalam mungkin akan lebih menerapkan adab dalam konten, adab dalam masuk ke lokasi-lokasi, karena memang yang kita ambil kan bener-bener lokasi yang spotnya memang kalau boleh dibilang angker seperti itu. Jadi mungkin saya harus lebih berhati-hati, harus lebih membentengi diri dengan doa-doa atau yang lainnya seperti itu mungkin. Terima kasih Mas Guntur atas tadi penjelasannya. Begitu teman-teman, untuk video kali ini kita sudah dijelaskannya sama Mas Guntur apa yang terjadi tentang Guntur Jaka TV, kenapa Guntur Jaka TV jarang upload video. Kedepannya nanti kita tunggu aja, semoga Mas Guntur dan kru semua sehat semua dan amin, bisa sering-sering upload video konten. Terima kasih, segitu saja. Terima kasih. Salam satu hati. Oke, segitu saja. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Guntur Jaka TV. Terima kasih.